Syifa Haju mengenakan kostum mermaid jelang pernikahannya dengan El Rumi. Hal itu merupakan bagian dari surprise yang disuguhkan para sahabat untuk Syifa Haju jelang ia digandeng El Rumi menuju pelaminan. Sebelumnya, Syifa Haju juga menggelar bridal shower dalam konsep yang mewah. Yang tak kalah mengejutkan adalah pernyataan Ahmad Dhani ayah El Rumi yang membongkar konsep pernikahan putranya dan secara belak-belakan mengungkap tanggal pernikahan mereka. Bahkan rencana acara ngunduh mantu yang sebelumnya direncanakan Ahmad Dhani untuk ditiadakan kemungkinan akan digelar pula. Juga terungkap kostum tradisional yang dikenakan El Rumi dan Syifa Haju lengkap dengan aksesoris yang mencengangkan pada momen pernikahan mereka. Lantas, seperti apa luapan kebahagiaan Syifa Haju jelang momen terindah pernikahannya bersama El Rumi? Seperti apa pengakuan belak-belakan Ahmad Dhani terkait pernikahan putranya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aura bahagia tampak menyelimuti Syifa Haju jelang momen istimewa pernikahannya dengan El Rumi yang dipastikan digelar pada tanggal 26 April 2026. Pasalnya, jelang pernikahannya dengan El Rumi, para sahabat menggelar sebuah surprise untuk Syifa Haju. Dalam postingan di akun Instagram sahabat-sahabatnya, terlihat Syifa Haju yang datang dalam balutan dress hitam seorang diri, di mana berbeda dengan sahabat-sahabatnya sudah siap di lokasi dengan dress seragam berwarna putih. Pada momen itu, Syifa Haju bahkan juga disuguhkan berbagai surprise lainnya, di antaranya ia dibawakan kostum mermaid oleh sahabat-sahabatnya. Lalu Syifa pun diminta untuk mengenakan kostum mermaid tersebut sepanjang acara digelar. Seperti inilah momen manis dan bahagia surprise dari para sahabat untuk Syifa Haju yang sebentar lagi akan digandeng ke pelaminan oleh pangeran hatinya El Rumi. Jadi kita punya gaun yang panjangnya 10 meter ya? Iya. Aduh. Jadi Syifa harus pakai selama acara ini berlangsung. Keluarin dong. Keluarin kostumnya. Ini ada desainer. Oh wow. Dikepakin. Sebelumnya, Syifa Haju juga menggelar acara bridal shower untuk para sahabatnya. Konsep bridal shower tampak dipenuhi nuansa warna pink dan terkesan mewah. Dihadiri oleh para sahabat Syifa Haju seperti Marjin dan Kesha Ratuliu. Maka seperti inilah ungkapan bahagia dari sahabat Syifa Haju yaitu Margin dan Kesha Ratuliu saat ditemui awak media belum lama ini. Iya, tadi kita makan siang bareng sama Syifa. Seru banget tadi acaranya. Syifa bikin acara untuk bridesmaids-nya supaya support dia sampai hari H. Ya, itu aja sih. Haru banget lah acaranya. Tapi mungkin kelihatan lebih cantik nggak sih? Selalu cantik nggak sih kalau Syifa? Selalu cantik makin cantik ya. Lebih memancar auranya. Iya sih, cantik banget tadi. Konsepnya apa sih kalau bawa bunga-bunga gini nih keluarnya nih? Tadi ada merangkai bunga, konsepnya sebenarnya pastel-pastel aja sama kayak Syifa ya. Syifa kan suka pastel dan dia emang kayak cantik kalau pakai pastel ya, sukanya pastel. Tapi yang hadir hari ini mungkin Ya semoga lancar sampai hari H, pokoknya sehat-sehat untuk mereka berdua ya. Iya. Sebelumnya, gaung kebahagiaan pasangan artis El Rumi dan Syifa Haju menuju pelaminan sudah terdengar kencang.
Ditemui awak media sebelumnya, Syifa Haju mengakui bahwa saat ini dirinya sedang sibuk menyiapkan semuanya menuju pelaminan dengan sang pangeran cintanya El Rumi. Persiapan pernikahannya dengan El Rumi bahkan diungkapkan Syifa Haju saat itu sudah hampir selesai. Ia tak lupa juga meminta doa publik agar acara pernikahannya dengan El Rumi nantinya berlangsung lancar. Demi tampil cantik dan anggun pada momen pernikahannya nanti, Syifa Haju mengungkap bahwa dirinya tidak takut untuk mengeluarkan budget lebih untuk mempercantik dirinya melalui perawatan kecantikan apapun. Menurutnya selama itu bagus untuk dirinya, maka ia tak akan mempermasalahkan dari segi biaya. Kak, dikit aja kak. Makasih, Pak. Dikit aja kak. Bener kak, di mana kak? Acaranya di mana kak? Kasih stres dulu. Gak ada yang repotin siapapun kok. Maaf nih jalan nggak maaf. Iya nggak ada yang repotin siapapun kok. Semuanya Kasih udah stres. Ada tim internasional Jawa atau Maaf ya, kita mau semuanya. Dia sama gitu dua surprise. Maaf kak, maaf ya. Oh iya, sorry, aku masuk. Maaf ya, udah. Kalau aku personally ya, aku tuh invest in myself. Jadi aku tuh gak perlu ngeluarin uang perawatan diri aku. Sebenarnya aku budgetin tuh kayak untuk baju, mungkin tas, sepatu. Tapi personally kalau untuk di perawatan aku aja, rambut, badan, aku gak pernah kayak ada limit sendiri gitu. Jadi emang udah selama itu bagus untuk diri aku, ya aku bakal invest. mana, Dok? Fokus utama Syifa adalah pada perawatan rambut, lantaran menurutnya rambut adalah mahkota perempuan. Ia tetap bisa bertahan jika tidak merias wajahnya, namun ia tidak bisa membiarkan rambutnya tidak terawat. Sementara itu, Syifa Haju juga mengungkap konsekuensi dari persiapan pernikahannya dengan El Rumi belakangan ini. Menurutnya, jelang pernikahannya dengan El Rumi ada beberapa kebiasaan baiknya terkait perawatan kecantikan dirinya dengan sukarela, ia kurangi terutama terkait perawatan rambutnya. Hal itu kabarnya dilakukan Syifa untuk menghemat biaya dan uang yang ada lebih dialokasikan untuk persiapan pernikahannya dengan El Rumi yang kabarnya akan digelar akhir bulan April 2026 ini. Ya rambut itu kan mahkota perempuan dan harus dijaga terus gitu, kayak nggak ngaruh mau muda atau tua. Kalau kayak make up kan mungkin kalau semakin tua umur kayak makin nggak peduli ya. Tapi kalau rambut tuh kayaknya mau sampai tua sekalipun kayaknya tetap pengen rambut itu kelihatan bagus gitu. Makanya menurut aku rambut tuh salah satu, rambut dan kulit tuh investasi jangka panjang. Sebenarnya dengan apa ya? Dengan aku lebih merawat diri aku sih. Karena aku ngerasa no matter what people say about me, kalau aku personally ngerasa nyaman, confident dan pede sama diri aku sendiri, ya aku nggak peduli orang ngomong apa gitu. Jadi aku lebih pede, ngurangin heat styling. Jadi lebih kayak pilih perawatan yang heatless, kayak press myself press. Aku tuh tipe yang kayak aku nggak make up lagi apa di luar. Jadi kayak kalau rambutku acak-acakan, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Sebelumnya, El Rumi sang calon pengantin pria menutup rapat tanggal pernikahannya dari awak media. Bahkan saat ditemui tim intens investigasi dan menanyakan tentang persiapan pernikahannya saja, El hanya menanggapi dengan meminta doa dari publik. Doa itu penting bagi El Rumi agar segala proses menuju pernikahannya dengan Syifa Haju diberikan kelancaran sampai hari H. Ada hambatan dan semoga mungkin dilancarkan. Tidak mau merepotkan, membebaskan bapak. Kita tunggu aja ya. Kita doanya aja. Di sisi lain, Ahmad Dhani ungkap konsep pernikahan El Rumi dan Syifa Haju termasuk tanggal pernikahan yang pasti. Lantas, seperti apa pengakuan blak-blakan Ahmad Dhani terkait pernikahan El Rumi dan Syifa Haju? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Rencana pernikahan El Rumi dan Syifa Haju yang selama ini masih menjadi teka-teki terkait tanggal digelarnya akhirnya terbongkar. Ahmad Dhani, ayah El Rumi, mengatakan bahwa benar pernikahan putranya dengan Syifa Haju digelar pada tanggal 26 April 2026. Ahmad Dhani juga mengungkap konsep pernikahan El Rumi dan Syifa Haju yang akan mengusung tema internasional. Dalam menyiapkan pernikahan El Rumi dan Syifa Haju, Ahmad Dhani pun mengungkap dirinya tak terlalu banyak berkontribusi baik ide maupun tenaga. Semuanya diserahkan kepada El Rumi dan Syifa Haju. Persiapan pernikahan El Rumi dan Syifa Haju pun menurut musisi kawakan ini sudah hampir rampung. Pernikahan El seperti apa, Pak? Internasional ya. Ide enggak sih. Semuanya dari KL dan Kak Syifa. Selain itu, terkait kabar adanya prosesi unduh mantu pada pernikahan El Rumi dan Syifa Haju nanti, hal tersebut rupanya sedang dirembuk dan sedang didiskusikan oleh pihak keluarga. Ide tersebut muncul lagi setelah sebelumnya Ahmad Dhani mengatakan bahwa tidak ada acara ngunduh mantu pada pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Rupanya sikap itu berubah karena melihat banyak kerabatnya Ahmad Dhani yang tidak mendapat undangan. Hal itu terjadi mengingat adanya batasan dari pihak keluarga terkait jumlah undangan di pesta tersebut. Ahmad Dhani mengaku merencanakan acara unduh mantu pernikahan El Rumi dan Syifa Haju supaya digelar di dekat acara ulang tahun Ahmad Dhani agar berbarengan. Mandu mantu. Lagi mau diomongin dulu mantu. Karena banyak teman saya juga tidak terundang, karena kan dibatasin kan, masih dibicarakan sama Syifanya kan. Rencananya saya mau bikin dekat-dekat ulang tahun saya aja sekalian. Di Jakarta, Pak? Di villa mungkin. Ya resepsinya Al Alisa kan lebih sedikit, ini lebih banyak lah. Tapi ya tidak sebesar dan semegah unduh mantu ya. Di sisi lain, pihak ini mengungkap makna pakaian adat yang akan digunakan Syifa Haju dan El Rumi. Lantas, seperti apa postingan El Rumi dan Syifa Haju terkait kostum adat nan elegan yang berasal dari budaya Gorontalo, Sulawesi Utara tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Rencana indah dan bahagia pernikahan El Rumi dan Syifa Haju yang tanggalnya masih dirahasiakan dikabarkan semakin dekat. Karena itu persiapan pasangan ini pun kian gencar. Belum lama ini, Syifa Haju dan El Rumi memposting foto keduanya dalam balutan busana adat pernikahan khas Gorontalo, Sulawesi Utara. Rupanya kostum tersebut dipakai El Rumi dan Syifa untuk keperluan foto pre-wedding mereka. Keduanya memilih warna merah terang yang tampak klop dan serasi dengan warna kulit keduanya. Pemilik sanggar yang juga seorang pemerhati adat Gorontalo ditemani oleh asistennya menjelaskan makna pakaian adat yang dipilih oleh Syifa Haju dan El Rumi yang berwarna merah tersebut. Seperti ini makna pakaian adat pengantin Gorontalo yang dipilih Syifa Haju dan El Rumi yang mantap memilih warna merah dibanding dengan warna-warna lain. Di belakang kami adalah pakaian yang dipakai oleh Syifa dan El Rumi pada saat mereka melakukan prewedding kemarin. Nah, warna merah yang dipilih mereka itu sangat bagus sekali, sesuai juga dengan warna kulit mereka, tapi itu bermakna banget. Jadi maknanya itu adalah keberanian dan tanggung jawab, adalah keberanian dari El Rumi dan adik Syifa untuk menjalankan rumah tangga mereka. Dan itu mereka memilih warna merah. Di sanggar ini memang ada beberapa warna, tapi mereka sudah kuat pilihannya juga warna merah. Dan warna merah pun mereka warna bagus. Karena sini ada warna merahnya juga memang sangat serasi dengan kulit dari Syifa dan El Rumi. Dari saat dihubungi sampai ACC itu sekitar 2 bulan. Ibunya
akhirnya Syifa juga menghubungi kami menanyakan untuk adat istiadat Gorontalo itu makna dan artinya seperti apa, juga intens bertanya seperti itu. Karena Syifa juga dari Gorontalo dan mereka ingin mengangkat budaya Gorontalo di salah satu prewedding mereka. Mengenakan kostum adat dari daerah Gorontalo, Sulawesi Utara yang tampak elegan dan anggun serta kental dengan ciri khas daerahnya di mana merupakan daerah asal Syifa Hadju, ada passion yang harus diterima Syifa Hadju. Pasalnya, dengan memesan kostum adat dari daerah Gorontalo, otomatis Syifa Hadju nantinya juga mengenakan aksesoris kepala seberat 5 kg. Diungkap pula aksesoris yang dikenakan El Rumi selaku calon pengantin pria. Dan semua itu membuat penampilan El Rumi dan Syifa Hadju bak raja dan ratu sehari. Ini yang dipakai oleh El Rumi adalah hiasan kepala yang disebut paluala mahkota. Ini berat banget ya, hiasan-hiasannya di sini juga punya makna dan arti yang mendalam. Tundung mahkota terbuai ke belakang menandakan harus tunduk dan aturan dari Nini Makma berbentuk alif untuk keabsahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hiasan bangsawan. Ini adalah yang dipakai oleh Syifa, namanya Baya Lubueta. Ini adalah yang menunjukkan kehalusan budi pekerti. Di sini juga ada ayam, kita tahu sendiri berasal dari mana ayam, berasal dari telur. Nah, seperti itu harapannya nanti. Ini adalah ikat pinggang atau bintik atau. Nah, ini Nah, ini adalah dada. Begitu indahnya adat istiadat Gorontalo yang menjaga harkat martabat seorang wanita dengan pada acara sakralnya pernikahan menutupi dada. Dan ini adalah Swarovski yang menambah manis dan keindahan dari baju pengantin wanita. Dan ini adalah bindolo atau ikat pinggang. Ikat pinggang yang diikatkan kepada pinggang wanita. Artinya adalah kita hanya memakan makanan yang halal saja dan diharapkan untuk sang mempelai putra untuk membawa makanan yang halal aja ke rumah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.